Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali bersama saya Iwan Priyatna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada hari ini saya bersama dengan Bapak Fitra Dedi Prayitno SPD selaku Kepala SD Negeri Sidamulya 01 Karangpucung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke Pak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana Pak Mama? Saya alhamdulillah baik, sehat dan semangat tentunya Pak. Siap. Baik, hari ini Pak, mohon izin untuk meminta waktunya Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Pak, biasanya kan kalau di sekolah ini pasti saya yakin banyak sekali permasalahan atau dilema etika yang ada di sekolah ya Pak ya. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema etika tersebut, Bapak punya cara-cara tertentukah untuk melaksanakan atau mengambil keputusan tersebut? Ya. Baik, selama ini ketika ada suatu kejadian ataupun hal-hal yang memang memerlukan suatu keputusan yang mengarah ke dilema etika, kita harus memahami dulu apa itu dilema etika. Kalau dalam hari ini sepengetahuan saya ya, ketika sebuah kasus itu kita harus analisis dulu. Yang pertama mulai dari kasus tersebut itu apakah memiliki unsur dilema etika atau tidak. Nah, ketika hal tersebut itu terdapat hal-hal yang bersifat dilema etika, maka kita harus pahami dulu. Yang pertama, apakah hal tersebut betul-betul dua pilihan yang sama-sama benar dan sama-sama juga mengandung makna moral terhadap semuanya. Dan yang terakhir itu bagaimana ketika kita mengambil keputusan itu adalah ada konsekuensinya atau tidak. Nah, itulah yang terkadang setiap hal-hal kejadian ataupun hal-hal yang ada di sekolah saya ini harus dianalisis dulu. Itu dalam hal dilema etika. Berarti dianalisis dulu apakah ini putih atau putih dengan putih atau putih dengan hitam, benar dengan benar atau benar dengan salah, intinya begitu ya Pak? Betul. Jadi kalau memang itu sebuah kejadian ataupun pengambilan keputusan yang sudah pasti benar dan salahnya mah, itu hal mudah. Tapi ketika sesama hal tersebut itu memiliki nilai yang hampir bersamaan, nilainya hampir sama, ya kita juga harus telah kembali sejauh mana kedalaman materi tersebut. Siap Pak. Berarti kalau misalkan ada yang benar dan salah itu lebih mudah, tapi kalau yang benar dan benar harus diuji dan dianalisis begitu ya Pak. Baik. Dalam lagi. Oke, baik Pak. Terus selanjutnya selama ini ketika Bapak mau menghadapi dilema etika ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang jelas tadi yang kasusnya itu benar dengan benar begitu Pak. Ini bagaimana Bapak mengambil caranya untuk mengambil keputusan tersebut? Ketika ada sebuah kejadian dan hal tersebut itu adalah sama-sama benar, yang pertama saya lakukan biasanya itu adalah mengidentifikasi dulu bagaimana permasalahan yang ada, sejauh mana dampaknya, kemudian bagaimana langkah yang terbaik yang harus saya lakukan. Dan terutama adalah saya tidak boleh mengambil keputusan itu dalam waktu singkat, karena dampaknya ke depan itu kita tidak tahu. Yang kedua, setelah diidentifikasi sejauh mana kedalaman yang harus kita ambil, itu saya juga menggandeng mitra, yaitu komite sekolah. Beliau itu lembaga yang menurut saya itu sangat tepat, khususnya adalah ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Karena memang mitra di sini itu sangat penting ya. Ketika sekolah terjadi hal-hal yang mungkin di luar kemampuan diri saya pribadi, yang pertama saya komunikasi dengan teman guru dulu. Setelah diidentifikasi tadi konsultasi dengan teman guru, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan dengan pihak terkait. Yang pertama tadi komite, dan yang kedua atasan saya yaitu pengawas. Sehingga ketika ada sebuah kejadian ataupun hal-hal yang bersifat dilema etika, setelah saya berkonsultasi saya bisa mengambil garis besarnya, bisa mengambil keputusan, dan keputusan itu saya anggap bisa dikatakan itu win-win solution apa ya. Jadi tidak saling merugikan tapi semua diuntungkan. Itu prinsip saya seperti itu.
Seperti intinya ketika sudah mengambil keputusan tadi dengan berkolaborasi dengan komite, kemudian guru-guru, jelas orientasinya pada hasilnya ya Pak. Tidak boleh berat sebelah dan harus sama-sama menguntungkan. Betul, sama-sama baik. Baik, terima kasih. Baik Bapak, berarti intinya terkait pengambilan keputusan ini yang jelas berkolaborasi ya Pak. Terkait kolaborasi dengan komite, dengan rekan guru begitu ya Pak, dengan bawahan begitu Pak. Nah, tadi yang sudah disampaikan Bapak terkait langkah-langkahnya, hal-hal apa yang Bapak anggap langkah-langkahnya yang benar-benar efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk langkah yang paling efektif ya, ketika terjadi kasus-kasus dilema etika, yang pertama yang harus saya lakukan itu saya harus memahami konteks permasalahan tersebut, harus mendalaminya sejauh mana, kemudian dampaknya bagaimana. Karena tanpa memahami sebuah masalah tersebut, nantinya juga dalam pengambilan keputusan pasti akan keliru. Setelah memahami konteks materinya, kemudian kita juga harus menggandeng tadi stakeholder yang ada, kita komunikasikan agar nantinya setiap pengambilan keputusan itu tidak berat sebelah dan terkesan tidak hanya diambil keputusan oleh saya pribadi. Kemudian setelah kita mengevaluasi, kemudian menjalin komunikasi, kita utamakan ke dampaknya. Dampaknya bagaimana? Mana yang lebih luas? Ketika yang saya ambil itu yang terbaik, itu yang dampaknya lebih bagus dan lebih luas, ya itulah yang saya ambil. Kemudian konsekuensinya juga harus dipertimbangkan. Itu langkah yang paling penting. Kemudian yang terakhir adalah kita harus tetap fleksibel terhadap masukan-masukan. Ketika sudah saya putuskan, tapi ada beberapa pihak yang mempertanyakan kenapa saya mengambil keputusan itu, saya harus bisa menjelaskan dengan cara bijak dan tidak terkesan itu betul-betul keputusan saya pribadi, tidak, tapi sebagai bagian dari rangkaian tadi yang sudah saya laksanakan, mulai dari identifikasi, kemudian kolaborasi, dan yang terakhir pertimbangan berdasarkan dampak, konsekuensi, dan etika yang terakhir. Itu sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan itu tidak merugikan dan bisa berdampak baik bagi sekolah khususnya. Baik, berarti prinsipnya berdasarkan aturan pasti ada, berdasarkan hasil juga ada, dan kepedulian antar stakeholder yang ada tetap harus dipertimbangkan begitu ya Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ketika tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan langkah-langkah yang Bapak sampaikan, hal-hal efektif yang sudah disampaikan terkait pengambilan keputusan ini, apakah ada tantangan Pak? Tantangan-tantangan yang dihadapi Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk tantangannya tadi yang pertama diri sendiri. Sudah pasti diri sendiri, karena ketika kita secara personal itu mengambil keputusan ataupun pertama menganalisisnya kurang tepat, nanti dampaknya juga pasti tidak tepat. Itu sehingga dari diri sendiri dulu kita harus betul-betul memahami bagaimana kasus-kasus dilema etika tersebut yang terjadi di sekolah kita, itu kita harus memahami dulu. Kemudian tantangan yang kedua itu terkadang ada apa sih dampak resiko yang akan saya peroleh ketika saya mengambil keputusan itu. Kalau untuk dari sisi dampak positif oke lah, tapi kalau dari sisi dampak negatifnya itu yang harus betul-betul kita pertimbangkan, mana yang dampaknya paling kecil atau tidak meluas lah istilahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah nilai moral. Nah, nilai moral inilah yang terkadang menjadi dilema yang memang betul-betul sulit untuk dipecahkan. Mau seperti ini kayaknya kurang tepat, nggak enak dengan ini. Mau mengambil keputusan ini nggak enak dengan si A dan si B-nya. Nah, itu nilai-nilai moral itulah yang terkadang juga menjadi tantangan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah tantangan dari tekanan lingkungan. Saya dituntut harus bisa mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat dan minim resiko. Nah, ini tidak mudah. Maka sejauh mana kita menilai kasus tersebut? Kalau kasus tersebut memang dampaknya luas, ya tidak mungkin kita bisa mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Mungkin itu sebagai bentuk tantangan yang ternyata tantangan diri sendiri ya Pak. Diri sendiri yang paling utama. Diri sendiri dulu, takutnya bersikap egois atau nanti
saya mengambil posisikan diri seperti ini, nanti Bapak bisa juga nanti resikonya seperti apa. Berarti benar-benar dipertimbangkan resikonya seperti apa, besar kecilnya resiko. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung bisa menyelesaikannya di tempat, atau Bapak punya jadwal nih Pak untuk menyelesaikan tersebut, dan bentuk-bentuk atau prosedur apa yang Bapak bisa jalankan, bisa diceritakan Pak? Baik, untuk dari penjadwalan ya, saya secara pribadi ketika terjadi kasus dilema etika itu tidak bisa terjadwal dalam arti waktu ya. Kalau waktu itu kayak saya tidak bisa menentukan bahwa ini bisa diselesaikan ataupun hari khusus atau apa, nggak bisa. Yang pertama adalah tergantung identifikasi masalah tadi, kasus dilema etika tadi, sejauh mana dampaknya. Kemudian ketika kasus dilema itu sifatnya ringan, mungkin bisa dalam waktu singkat saya mengambil keputusan karena memang dampaknya juga tidak terlalu luas. Namun demikian, jika terjadi kasus-kasus dilema etika yang dampaknya luas, nanti jangkanya panjang. Sebagai contoh, ketika pembagi tugas guru dalam sebuah sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, semua guru haknya sama. Semua ASN tugasnya sama, kewajibannya sama. Tapi di sini saya juga harus mempertimbangkan dampak ke depannya. Yang pertama, orientasinya adalah siswa dulu. Ketika saya menempatkan salah satu guru, misalkan di kelas 6, itu saya harus mempertimbangkan berbagai hal, pendidikannya, bagaimana karakteristik guru tersebut, siswanya bagaimana. Jadi itu sebagai contoh pengambilan keputusan dilema etika yang tidak bisa diambil dalam waktu yang singkat, karena memang tidak bisa serta-merta saya harus menentukan bahwa ini harus si A sini, si B sini, itu tidak bisa. Kemudian ada beberapa juga kasus yang memang memerlukan penyelesaian istilahnya itu berkolaborasi. Misal ada salah satu siswa yang terjadi perundungan. Di situ saya tidak bisa berjalan sendiri. Yang pertama, saya harus memahami kenapa terjadi perundungan. Siswa tersebut kenapa, perundungannya bagaimana, ataupun pelecehan seksual. Itu saya tidak bisa memutuskan sendiri dan tidak boleh untuk diambil keputusan dalam waktu yang singkat. Saya harus berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang ada. Nah, beberapa kasus juga kita juga harus memerlukan pihak kepolisian atau mungkin dari pihak pemerintah terdekat, yang khususnya di lingkungan terdekat kita itu adalah pemerintah desa. Sehingga untuk penyelesaian beberapa kasus dilema etika itu dalam konteks terjadwal tadi itu tidak bisa, karena itu disesuaikan dengan identifikasi kasus-kasus tersebut. Mungkin ada yang singkat ataupun yang memerlukan waktu yang lama. Jadi terkait dengan urgensinya ya Pak. Ya, urgensinya kalau sangat urgensi, urgen banget ya harus cepat gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan urgensinya sebagai contoh longgar tadi yang penentuan pembagian tugas mengajar kan itu tidak urgent. Kita bisa untuk planning beberapa tahun yang ke depan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Berarti terkait dengan urgensinya ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya Bapak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada. Yang pertama dan utama itu adalah rekan guru. Ya. Karena beliaulah yang paling mengerti setelah saya. Karena beliaulah yang selalu menghadapi siswa yang pertama, kemudian yang sering berkomunikasi dengan wali murid. Konteks kita kan di sekolah ya. Kalau untuk di sekolah itu pasti itu. Kemudian setelah teman guru, yang kedua itu adalah komite. Komite di sini mitra kami karena memang beliaulah warga yang paling dekat dengan wali murid. Jadi apa yang terjadi di luar sekolah, beliaulah yang paling paham. Jadi yang pertama dari guru, faktor-faktor atau rekan yang bisa membantu dalam menyelesaikan dilema etika. Kemudian yang kedua tadi komite karena mitra yang terdekat, dan yang terakhir adalah pemerintah desa dan pengawas tadi. Pengawas itu karena memang beliau atasan saya. Jadi setiap hal-hal yang ada di sekolah itu pasti selalu saya komunikasikan. Kalau untuk komunikasi dengan Bapak pengawas itu cepat, bisa langsung by telepon, WA dan lain sebagainya. Lah kalau rekan guru kan yang betul-betul langsung tahu, jadi betul-betul bisa mengerti apa yang terjadi. Wali murid dan komite juga tahu karena beliaulah yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang pemerintah desa juga tahu karena memang ada di lingkungannya. Dan terakhir sebagai pertimbangan yang menurut saya itu
bisa memberikan masukan yang kuat itu adalah pengawas. Itu Bang Nana. Jadi rentetan-rentetan itu tidak bisa dihilangkan, semuanya harus saya lakukan. Iya. Berarti intinya dari sekian banyak cara pengambilan keputusannya adalah tetap berkolaborasi ya Pak, berkolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk bisa menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah dan semua sama-sama menguntungkan begitu ya Pak. Sama-sama diuntungkan. Siap, baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa diwawancari oleh saya terkait pengambilan keputusan ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran juga bisa mengambil keputusan dengan bijak Pak, dengan berbagai macam cara dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak waktunya. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama dengan Bapak Rislan, yaitu Bapak Kepala SD Negeri Ciruyung 03 Karangkucung, yang akan saya wawancarai terkait dengan demonstrasi kontekstual tersebut. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Nana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa ya Pak ya. Oke Bapak, mohon izin sebelumnya ini saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan tugas CGP saya pada demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Bapak tentunya di sebuah instansi pendidikan seperti sekolah ini banyak sekali dilema etika yang terjadi ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebagai kepala sekolah, saya dalam mengambil sebuah keputusan tentunya saya mempertimbangkan berbagai masukan, ya terutama ada beberapa informasi faktual dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan sebuah aturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergi untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi misi sekolah. Berarti dalam mengidentifikasi tersebut Bapak pelajari dulu permasalahannya apa begitu ya Pak ya, kemudian baru dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain agar bisa menjadi sebuah keputusan yang baik gitu ya. Yang baik dan sesuai dengan apa adanya gitu. Siap Bapak. Oke Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak? Saya dalam membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan atau dibuat teman di sekolah. Misalnya guru senior atau yang kalau di sekolah SMP itu ada wakil kepala sekolah, tapi kan di SD tidak ada wakil kepala sekolah. Itu yang sebagai guru senior yang membantu saya manakala saya tidak ada di sekolah untuk membuat suatu ketentuan. Sehingga pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, minta pendapat kepada mereka untuk mempertimbangkan, dan saya juga mengambil keputusan itu minta petunjuk dari pengawas sekolah untuk memberikan atau solusi yang terbaik. Biasanya seperti itu. Untuk saya tidak bisa menentukan sendiri, mengambil langkah-langkah seperti itu yang saya lakukan Pak. Intinya harus banyak komunikasi ya Pak. Iya betul. Guru senior tadi dengan pengawas ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Tadi kan Bapak tadi udah sampaikan bahwa Bapak dalam menyelesaikan atau membuat keputusan ini harus berkolaborasi ya Pak. Tentunya ketika sedang berkolaborasi ini, apakah Bapak bisa jelaskan terkait langkah-langkahnya, step by stepnya terkait dengan pengambilan keputusan tersebut Pak? Biasanya saya mengambil keputusan itu mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, baik dari wali murid, baik dari komite, tergantung permasalahan yang berada tergantung permasalahan berkenaan dengan apa yang
dapat berbagai informasi tersebut, sehingga segala dilakukan antusias dalam mengambil keputusan yang terbaik. Baik. Nantinya seperti Baik Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? sebuah keputusan yang saya ambil bisa saya anggap efektif manakala bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan dapat diselesaikan secara bijak tanpa menyakiti salah satu pihak yang bermasalah. Baik Pak, berarti Bapak benar-benar memposisikan diri ya Pak, ketika Ya. mengambil keputusan seperti apa, Bapak tahu nanti resikonya seperti apa ya Pak. Berarti harus benar-benar mempertimbangkan apa yang menjadi sebuah keputusan, manfaatnya seperti apa bagi orang lain gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, yang selanjutnya Bapak, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dengan menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika ini Bapak berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, pengawas, wali murid ya Pak ya. Nah selama ini Bapak apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang kepala sekolah terkadang tidak bisa memuaskan semua yang semua bermasalah, tapi kita berusaha untuk dapat menjadikan semua itu berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kesepakatan yang bermakna kepada dua atau yang bermasalah, menjadikan menerima apa yang dibuat permasalahan itu menjadi permasalahan yang bisa diterima kedua belah pihak. Berarti lebih ke manfaatnya ya Pak. Ya, manfaat dari pengambilan keputusan ini agar pihak yang satu dengan yang lain tidak merasa ada yang dirugikan gitu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung bisa menyelesaikannya atau Bapak harus memikirkannya dulu atau memiliki jadwal khusus, dan bentuknya itu seperti apa Pak? Biasanya pelaksanaannya ditentukan atau dijadwal ya, biar kedua belah pihak itu mempunyai waktu yang cukup dan sudah dipersiapkan. Dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan, setelah dapat jalan penyelesaian, saya akan mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu. Baik Pak, berarti ada jadwal-jadwal tertentu ya Pak, memang Ya. perlu ada tahapannya dan tergantung juga urgensinya. Ketika misalkan permasalahan tersebut Bapak anggap bisa diputuskan dengan waktu singkat, bisa dilaksanakan, tapi kalau dengan urgensinya agak berat, mungkin Bapak bisa pikirkan kembali dengan jadwal yang Bapak Ya, buat betul, gitu ya Pak. Pak ya. Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bapak memiliki atau punya faktor-faktor pendukung lainnya yang bisa membantu Bapak? Yang jelas faktor pendukung sangat banyak. Yang pertama adalah dari dukungan keluarga yang sangat mensupport dengan pekerjaan saya. Yaitu yang kedua juga rekan sejawat dan warga sekolah serta komite sekolah yang bisa memberikan masukan tentang semua permasalahan untuk bisa diselesaikan dengan lebih baik. Terima kasih Bapak atas kesediaannya Bapak dalam kegiatan demonstrasi kontekstual saya ini. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang sudah Bapak berikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi saya sebagai seorang guru, agar bisa menjadi orang yang mengambil keputusan ini secara bijak dengan nilai-nilai kebajikan yang ada begitu Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.